Welcome back. Balik lagi bareng gua Andri Si Tepung. Di video kali ini kita akan membahas suatu film yang fenomenal yang berjudul Project Power. Jadi film ini dibintangi langsung oleh Jamie Foxx, di mana kita tahu doi udah banyak banget memerankan film-film action yang keren-keren. Kalau sebelumnya Netflix selalu mengangkat sebuah cerita-cerita superhero dari novel atau komik yang sudah ada sebelumnya, tapi tidak dengan film ini. Film ini benar-benar memiliki cerita yang baru untuk kita nikmati. Jadi film ini bercerita tentang American Hero yang disutradarai langsung oleh Henry Jones dan Ariel Schulman, yang belum apa-apa udah ditunggu-tunggu nih sama semua orang bagaimana nanti sequelnya. Gue akan jelasin nih kenapa film ini bisa benar-benar se-hype seperti ini saat ini. So, let's go to the video. Film Project Power ini bercerita tentang sebuah pil misterius yang apabila kita minum itu akan membuka suatu kekuatan super dan menyelesaikan bagi penggunanya. Sayangnya, setiap orang yang meminum pil misterius itu akan tidak tahu kekuatan super apa yang akan muncul dalam dirinya. Beredarnya pil misterius tersebut malah meningkatkan tingkat kriminalitas yang tinggi, sehingga polisi lokal yang bernama Frank Shepard yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt yang bekerja sama dengan seorang gadis remaja yang bernama Robin yang diperankan oleh Dominic Fishback. Mereka melacak di mana pembuatan pil misterius tersebut. Di tengah perjalanannya, mereka juga bertemu seorang mantan tentara yang bernama Art yang diperankan oleh Jamie Foxx, di mana Art ini sendiri punya alibi yang berbeda di antara mereka berdua. Dia memiliki alibi ingin menyelamatkan anaknya yang diculik oleh saintis yang membuat pil misterius itu sendiri. Dikarenakan kondisi mendesak dalam menjalankan misinya, si Frank Shepard dan si Art sempat meminum pil misterius tersebut. Sehingga pasti kalian penasaran nih, kekuatan super apa yang muncul di antara mereka berdua. Di dalam film ini diceritakanlah kekuatan super apa yang muncul dari si Art dan si Frank Shepard itu sendiri. Sehingga bila kalian penasaran, kekuatan super apa sih yang muncul, ya kalian tonton dulu film. Seperti yang kita ketahui, si sutradara Henry Jones dan Ariel Schulman ini banyak juga memproduksi film-film keren seperti Paranormal Activity 3 dan 4 serta film Nerve. Namun kalau kita lihat dari trailernya film Project Power ini, sepertinya gak cocok dibilang film superhero ya. Lebih cocok mungkin ke arah kategori film sci-fi crime atau karya fiksi ilmiah mengenai tindak kriminal yang menggambarkan suatu penyalahgunaan aktivitas dari superhero gadung-gadungan. Dalam filmnya, pil ini memang tersebar luas dengan bebasnya ya, sehingga setiap pengguna dari pil ini memanfaatkan kekuatan yang dia minum dari pil tersebut untuk melakukan tindak kejahatan. Peredaran pil ini seperti peredaran narkoba aja gitu, menunjukkan kehidupan para masyarakat di kelas bawah. Jadi sepertinya film ini lebih relevan menceritakan tentang real life daripada tentang kehidupan cerita dari superhero. Namun hal ini sebenarnya nggak aneh sih, karena sutradaranya udah sempat pernah juga melakukan metafora dari sebuah cerita seperti film debut mereka yang mereka garap, yaitu Catfish, yang dimana mereka meneliti tentang perilaku ketagihan dari para pengguna media sosial. Dalam film itu dimana diceritakan tentang ambisius para pengguna media sosial ingin terkenal di dunia internet. Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak banget ya film superhero yang memang masuk dalam kategori dewasa ya, atau rated R. Yang kita tahu sebelumnya di tahun 2017 ada film Logan, si Wolverine. Lalu juga ada Deadpool 2 di tahun 2018. Lalu di tahun 2019-nya ada Joker yang film sangat fenomenal untuk rated R. Dan terakhir di tahun 2020 ini ada Birds of Prey, di mana memang film-film tersebut itu memunculkan unsur-unsur kekerasan atau bahasa-bahasa yang kasar. Begitu pula dengan Project Power ini. Project Power ini adalah film superhero dengan rated R, karena di dalamnya itu tadi ada bahasa-bahasa kasar, adegan-adegan berdarah-darah, tindakan-tindakan kekerasan, bahkan ada mengenai tentang obat-obat terlarang dalam filmnya. Makanya kalau kalian nonton film ini, jangan sampai bareng anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang cast-nya. Yang pertama udah jelas, Jamie Foxx. Dalam film ini, Jamie Foxx kita udah nggak usah diragukan lagi gimana aktingnya. Dia digambarkan sebagai mantan tentara yang hebat dalam berkelahi, menjalankan misi. Namun yang menurut gue lebih tertarik melihat Jamie Foxx, dia dapat menyelipkan beberapa humor-humor dalam beberapa adegan di film ini. Ya itu nggak bisa herankan lagi ya kalau dia memang jago acting, karena dia ini memang aktor hebat di Hollywood dengan banyak banget film-film. Bahkan dia pernah dapat Oscar di tahun 2004 memerankan Ray Charles, dan banyak juga film-film yang udah pernah dia mainkan ya, seperti
Django Uncharted, Baby Driver, dan dia juga pernah jadi villain loh di The Amazing Spider-Man 2. Selanjutnya Joseph Gordon-Levitt. Dalam film ini menurut gue acting dia oke juga sih, menggambarkan sosok seorang polisi yang harus menjaga integritas dia di antara para polisi-polisi yang udah kena suap. Tapi kalau dari segi acting ya kita nggak usah ragukan lagi lah, Joseph Gordon-Levitt ini sudah menjadi aktor sejak dia kecil. Dia pernah memerankan sebuah film The 10 Things I Hate About You yang sehingga membuat dia menjadi lebih sukses, sehingga dia dapat memerankan sebuah film-film besar seperti Inception, The Dark Knight Rises, dan bahkan 50 Days Summers. Selanjutnya ada aktris yang menarik perhatian gue, yaitu Dominique Fishback. Kenapa menarik perhatian gue? Karena dia dalam film ini dapat menggambarkan sosok seorang Robin ini dengan baik sih. Jadi pesan dia dalam memerankan sebuah Robin itu menurutku sampai sih kepada para penikmat film ini sendiri. Mungkin di antara kita sendiri nggak akan banyak tahu sih siapa sih Dominique Fishback ini, karena dia lebih banyak memerankan serial TV seperti Me a Hero dan bahkan The Deuce di HBO. Oh iya, ada juga ternyata aktor Indonesia yang main dalam film ini. Kalau kalian nanti nonton, ada Yosi Sudarso di dalamnya. Peran Yosi Sudarso ini mungkin nggak terlalu banyak sih, tapi dia di sini digambarkan sebagai villain, anak buah villain yang harus berantem langsung dengan Jamie Foxx. Keren gak tuh? Jadi kalau kalian pengen tahu gimana kerennya Yosi Sudarso berantem dengan Jamie Foxx, langsung aja tonton filmnya. Terlepas dari sifat generik dari film ini, ternyata film ini masih dalam menduduki peringkat nomor 1 di Netflix untuk live streaming di beberapa negara. Ini mungkin didorong karena karisma alami dari Jamie Foxx, lalu juga ada penampilan menarik dari Dominique Fishback, dan juga ada sentuhan yang menarik dari banyak film Amerika ya. Meskipun film ini bukan pilihan utama bagi saya untuk menonton film action, tapi sentuhan, komunikasi, perkelahian dalam film ini cukup untuk meningkatkan adrenalin, sehingga cocok untuk kalian yang suka banget nonton film-film action. Namun disayangkan, IMDb dan Rotten Tomatoes mereka sepakat dengan sama-sama memberi nilai yang sama, yaitu 6,0 atau 60/100 untuk film ini. Namun menurut gue pribadi, karena ada nilai tambah dari para pemainnya yang sangat menarik perhatian gue cukup berani memberikan nilai 6,5/10 untuk film ini. Ya, itu tadi review gue tentang Project Power. Jangan lupa untuk tetap support kami untuk membahas film-film yang keren. Karena selanjutnya juga gue akan review salah satu film action yang mungkin kalian juga akan suka. Oke, segitu aja video dari gue. Ya sudah, nonton dulu sana.